Shalom dan selamat pagi bagi kita semua yang ada di Geraha dan seluruh umat Tuhan yang mungkin menyaksikan siaran ini. Di pagi ini kita berterima kasih kepada Tuhan, tentu kalau kita boleh ada sebagaimana ada, bukan karena kuat, bukan karena kemampuan kita mempertahankan hidup kita. Sebab siapakah kita ini kalau bukan karena Tuhan sendiri? Maka sepantasnya lah kita menaikkan pujian, pengagungan, hormat kita, dan kita membuka hati kita sungguh-sungguh untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mengawali renungan pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6, kita akan melihatnya mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dengan judul perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Di ayat yang ke-15 sebelumnya berbunyi demikian, Aku atau Allah berkata, Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ada sebuah paradoks di mana kita melihat ada pertentangan, karena di sana dikatakan Allah yang menerkam, tetapi Dia yang menyembuhkan. Allah yang memukul, tetapi juga Dia yang membalut. Artinya bahwa upaya Allah bagi umatnya supaya mereka betul-betul berbalik dari segala perbuatan yang salah, dari segala perbuatan atau pertobatan yang pura-pura. Di ayat yang kedua, Ia menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan dan kita akan hidup di hadapannya. Ada sebuah tafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk pengharapan mereka ketika mereka ada dalam pembuangan. Nah, ayat yang ketiga dimulai dengan kata marilah atau marilah kita mengenal. Ini adalah sebuah kelanjutan atau frase yang melanjutkan pemikiran dari ayat yang pertama. Orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan dari perbuatannya yang salah, dari perbuatan dosanya, untuk mereka mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal itu bukan atau tidak sama dengan mengetahui. Saya tidak bisa menyebut mengenal Bapak Presiden kita Jokowi. Saya tahu tentang beliau, tapi saya tidak mengenal karena tidak ada kontak, tidak ada hubungan, tidak ada interaksi. Bagaimana saya bisa mengatakan saya mengenal beliau?
Karena mengenal itu adalah sebuah upaya atau tindakan untuk kita bisa saling memahami. Dan ketika kita berupaya untuk mengenal Tuhan, artinya ada sebuah tindakan di mana kita terus-menerus menjalin hubungan, terus-menerus menjalin persekutuan, terus-menerus menjalin interaksi. Baru kita mengenal Tuhan. Baru kita mengerti hati dan perasaannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka, orang-orang yang mau mengenal Tuhan, mereka akan mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan. Kuasa dalam kehidupannya. Untuk kita mengenal Tuhan tidak mudah. Sebab harus ada sebuah keinginan yang begitu kuat dalam menjalin hubungan setiap hari. Membaca firman-Nya, memberikan waktu untuk ada pada devotion, bermeditasi dengan Tuhan. Minimal kita harus menyiapkan waktu kita 15 sampai 30 menit untuk kita ada dalam persekutuan, dalam doa, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin intens kita menjalin hubungan itu, maka semakin kita mengerti perasaan Tuhan. Jadi jangan kita pikir bahwa Tuhan itu tidak bisa kita mengerti. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecap itu bisa dirasa, lihat itu tentu bisa nyata kita melihat, memandangnya. Karena Tuhan itu hidup. Nah, mereka yang berupaya untuk mengenal Tuhan, ya, maka akan mengalami kehadiran Tuhan, akan memiliki kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kata kerjanya di sini diterjemahkan sebagai bentuk atau bahasa Ibrani yang menyatakan kehendak. Jadi kehendak itu adalah keinginan. Kehendak itu adalah kemauan, upaya yang kuat. Bukan hanya sekedar, oh enggak bisa. Jangan berpikir bahwa ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah pergi ke gereja, bahkan melayani Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan. Sama sekali tidak. Karena mengenal Tuhan itu adalah sebuah bentuk upaya, ya. Di situ dinyatakan kehendak. Ini menunjukkan bahwa ketika bangsa ini mengalami berbagai kesulitan, tantangan, ketika mereka menghadapi malapetaka. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Ada upaya yang lebih dulu dari Allah untuk membawa bangsa ini kembali kepada jalan yang benar, yang seharusnya. Nah, upaya itu kita lihat di ayat yang pertama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam. Artinya Dia yang telah melucuti dosa kita, tetapi sekaligus Dia membalut kita. Itu upaya Allah yang Dia lakukan. Yang telah memukul, tetapi Dia juga membalut kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak peristiwa yang sebenarnya adalah cara Allah untuk membawa kita. Sebuah sinyal-sinyal yang sebenarnya kita harus tangkap dengan kuat, bahwa Allah ingin kita kembali. Ya, kadang-kala kita menangkapnya ini sebagai sebuah peristiwa yang menyakitkan, mengecewakan. Tapi justru Allah memakai cara itu sebagai bentuk cara Tuhan
untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai Tuhan membawa kita, memukul kita lebih keras lagi. Sebab kita harus dengan peka mengerti perasaan Tuhan. Ada upaya Tuhan untuk membawa kita kembali. Nah, kalau hari-hari ini kita menjalani sebuah kehidupan pertobatan yang pura-pura, pertobatan yang semu, pertobatan yang mungkin oleh karena alasan-alasan tertentu, berbaliklah untuk kita melakukan sebuah upaya pertobatan yang sungguh-sungguh. Upaya pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita melakukan dengan serius, maka Allah akan memberikan kita kekuatan. Allah akan memberikan kita kuasa. Dunamos, kekuatan untuk kita menjadi, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Allah akan muncul, Ia pasti akan hadir untuk menjawab dan memberikan kita kekuatan. Di ayat yang ketiga bagian yang terakhir dikatakan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Sebuah kesejukan yang Tuhan berikan. Kalau kita ada di dalam kegelapan terus-menerus, tentu itu membuat kita kehilangan arah, kehilangan pandangan. Nah, saat seperti itulah Ia berjanji muncul seperti fajar. Ketika kita ada di dalam jalan-jalan yang sukar dan terasa begitu kering, gersang, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ketika kita merasa bahwa segala sesuatu menjadi begitu sia-sia, seperti tidak ada harapan, Ia akan hadir seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab itu berjuanglah, sebab kata kehendak itu dimulai dari kita. Keinginan itu upaya dari kita. Ketika Allah sudah berulang-ulang kali menghampiri kita, mungkin dengan cara-cara yang kita rasa itu menyakitkan, mengecewakan, tapi justru upaya Allah. Karena dikatakan Ia yang menerkam, tetapi Ia yang menyembuhkan. Biarlah kita membuka hati kita untuk pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab Allah merindukan setiap umatnya menjadi pribadi yang mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Biarlah hari ini kita membuka hari untuk melihat sebuah harapan baru untuk kita berkehendak, berkeinginan kuat untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Selamat berjuang, Tuhan menolong kita mengerjakannya. Amin.